بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها bab mengenai firman Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ayat ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-83. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui kenikmatan-kenikmatan Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Qala Mujahid, ma makna? Berkata Mujahid, yang maknanya huwa qaulur rajuli hadza mali warithuhu an abai, yaitu yang dimaksud oleh ayat adalah ucapan seseorang, hadza mali, ini adalah hartaku, warithuhu an abai, yang aku telah mewariskannya dari bapak-bapakku. Wa qala Aun bin Abdullah rahimahullah, berkata Aun bin Abdullah rahimahullah, yaqulun, mereka mengatakan, laula fulanun lam yakun kada, bahwa yang dimaksud oleh ayat yaitu mereka mengatakan laula fulan, kalau bukan karena si fulan, lam yakun kada, tidak akan ada yang demikian ini. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, yaqulun hadza li syafa'ati alihatina, hadza li syafa'ati alihatina. Mereka mengatakan ini dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Artinya dari ucapan ini dan yang sebelumnya, bahwa mereka mengingkari akan keutamaan Allah yang telah menurunkan nikmat itu kepada mereka, sehingga mereka bukannya menisbatkan kepada Allah tetapi kepada para makhluk. Wa
Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fi anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir al-hadits wa qad taqaddam. Berkata Abul Abbas setelah hadis Zaid bin Khalid alladzi fi, yang di dalamnya terdapat pernyataan annallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, telah masuk pada waktu pagi hari ini dari hamba-hambaku seorang yang beriman denganku dan seorang yang kafir. Al-hadits wa qad taqaddam, dan hadis ini telah berlalu, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam ta'liq pada takhrij di halaman 196, bab maja'a fil istisqa bil anwa'. Kita lihat kembali hadisnya kepada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau. Nah, yaitu hadis Zaid bin Khalid, disebutkan asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, telah berpagi hari dari hambaku seorang yang beriman denganku dan seorang yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kami telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi, maka itu adalah orang yang beriman denganku. Wa kafirun bil kawkab, dan ingkar terhadap bintang-bintang atau planet. Wa amma man qala mutirna binawi kaza wa kaza, adapun yang mengatakan kami telah diberi hujan dengan bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, maka itu adalah orang yang ingkar denganku, kafir denganku, dan beriman percaya dengan al-kawkab, bintang atau planet. Nah, ini hadisnya. Berkata Abul Abbas setelah membawakan hadis Zaid bin Khalid ini, wa hadza katsirun fil kitab was sunnati yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Berkata Abul Abbas, dan barangkali yang beliau maksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abul Abbas bin Taimiyah rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim. Berkata beliau setelah membawakan hadis Zaid bin Khalid ini, wa hadza katsirun fil kitab was sunnah, dan yang demikian ini banyak disebutkan di dalam Alkitab was sunnah. Ya'ummu subhanahu, Allah yang maha suci mencela man yudhifu in'amahu ila ghair, orang-orang yang menyandarkan pemberian nikmatnya kepada yang selainnya, subhanahu, wa yusyriku bih, dan menyekutukan terhadapnya. Sebagai contoh yang disebutkan di dalam hadis ini, semestinya dia memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah dengan keutamaan dan rahmat yang diturunkan oleh Allah berupa air hujan yang dilimpahkan oleh Allah. Tetapi di sana ada orang-orang yang ingkar akan nikmat ini.
Sehingga bukan dinisbatkan kepada Allah, tetapi justru dia menisbatkan nikmat itu kepada yang selain Allah. Mutirna binau'i kadza wa kadza. Dia mengatakan bahwa kami telah diberi hujan karena bintang demikian dan bintang demikian. Allahul musta'an. Maka yang seperti ini perkara yang dicela oleh Allah Jalla wa Ala dan direndahkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Alkitab was Sunnah. Qala ba'd as-salaf. Berkata sebagian as-salaf, huwa kaqaulihim, bahwa yang dimaksud mengingkari nikmat Allah setelah mereka mengetahuinya, yaitu kaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka, kanat ar-rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwi dzalik mimma huwa jarin ala al-sunati katsir. Seperti ucapan mereka, angin sangat baik dan para nelayan sangat cerdik dan yang semacam itu. Yang termasuk dari perkara yang selalu berlaku atau yang sering berlangsung ala al-sunati katsir, pada lisan-lisan kebanyakan orang. Artinya bahwa perkara ini sering terucap oleh mereka. Maksudnya di mana mereka itu menisbatkan keberhasilan mereka kepada makhluk. Ya, tatkala mereka berhasil mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa Ala, bukan mereka nisbatkan kepada Allah tetapi kepada makhluk. Ya. Yang mereka puji itu adalah anginnya. Ya. Karena anginnya baik, bagus, stabil, sehingga tanamanku masak. Ya. Sehingga aku bisa memanennya, sebagai contoh. Atau ketika dia berhasil mendapatkan ikan yang banyak, yang dia puji adalah nelayannya, al-mallahu hadith. Ya. Nelayan itu sangat cerdik sehingga menghasilkan ikan yang banyak. Semestinya ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah, yang dia tahu bahwa itu datangnya dari Allah, yang terucap di dalam lisannya adalah puja dan puji kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillahilladzi an'amana, misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kami, dan yang semacam itu. Baik. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, masalah yang pertama, tafsiru ma'rifatin ni'mati wa inkariha. Penafsiran mengenai ma'rifatin ni'mah, mengenal kenikmatan Allah, wa inkariha, dan mengingkarinya. Mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya, bahwa yang dimaksud ketika seorang hamba menisbatkan nikmat yang sudah dia tahu datangnya dari Allah kepada yang selain Allah. Yang semestinya dia puji atas kenikmatan itu adalah Allah, tetapi yang dia puji adalah selain Allah. Ini artinya ya'rifuna nikmatallah thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Asalnya, yang kedua, ma'rifatu anna hadza jarin ala al-sunati katsir. Mengetahui bahwa hal ini sering berlangsung atas lisan-lisan kebanyakan orang. Ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang dia puji adalah selain Allah. Yang dia syukuri adalah selain Allah. Ya.
Ketika dia mendapatkan nikmat, dia lupa akan Allah Jalla wa Ala, sehingga dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Baik. Maka sebagai bukti bahwa kita tatkala mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak lupa dan tidak ingkar kepada nikmat Allah, yang terucap saat kita menerimanya adalah pujian kepada Allah. Kita mengatakan alhamdulillah. Ya. Kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada bersama kalian dari nikmat, maka semua itu datangnya dari Allah. Nah, asal yang ketiga, tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin ni'mah. Penamaan ucapan ini sebagai pengingkaran terhadap nikmat. Ya, seperti yang mereka ucapkan tadi, laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan si fulan itu, maka tidak ada yang demikian ini. Dia lupa bahwa yang membuat perkara itu adalah Allah, yang memberikan perkara itu adalah Allah, bukan karena si fulan. Tapi ucapannya demikian. Kalau bukan karena si fulan, maka tidak ada yang demikian. Ini termasuk ingkar kepada nikmat Allah. Nah, demikian pula ucapan seseorang hamba, mutirna binaui kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Semestinya apa yang dia ucapkan? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami diberi hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Nah, demikian pula dengan ucapan kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadifan. Ya. Adalah angin itu sangat baik dan nelayannya cerdik. Baik. Melupakan akan keutamaan Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Jadi ucapan-ucapan yang bernada atau bernuansa atau mengandung pengertian lalai atau lupa akan nikmat Allah, bahwasanya Allah yang telah menurunkannya dan memberikannya, ini dihindari oleh seorang yang muwahhid. Maka seorang yang bertauhid, sedaya upayanya dia akan mengeluarkan kata-kata tatkala menerima keutamaan dan rahmat dari Allah untuk memuji Allah Jalla wa'ala dan tidak mengatakan yang selainnya. Nah, bukan saja dalam perkara nikmat, bahkan sampai pada tingkat musibah yang diterimanya, dia akan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang ada. Nah, ar-rabi', yang keempat, ittima'ud ziddain fil qalb. Terkumpulnya dua perkara yang berlawanan ini di dalam hati. Nah, apa dua perkara yang berlawanan yang telah disebutkan? Yaitu mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Dua hal ini berlawanan. Semestinya kalau dia sudah mengenal nikmat Allah, yang cocok apa? Dia bersyukur. Tetapi ini justru ingkar kepadanya. Nah, maka ingkar kepada nikmat Allah setelah mengenalnya, ini dua perkara yang berlawanan. Dan ini mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba. Dia tahu bahwa itu datangnya dari Allah, tetapi dia nisbatkan kepada yang selain Allah. Yang dia syukuri, yang dia puji selain Allah. Nah, asyarah, penjelasan. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi ta'ala alaih, wa aqul, dan aku mengatakan,
hadzal bab maqsudun li bayani hikami atau li bayani hukmi isnadin ni'ami ila ghairillahi azza wa jalla. Kata beliau, sesungguhnya bab ini dimaksudkan li bayani hukmi isnadin ni'ami ila ghairillahi azza wa jalla, untuk menjelaskan hukum menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah azza wa jalla. Ini yang dimaksudkan oleh bab ini. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkiruna, mereka mengetahui kenikmatan Allah kemudian mereka ingkar kepadanya. Wa hadza naw'an min asy-syirk, ini adalah sejenis daripada perbuatan syirik. Illa anna al-ghaliba, hanya saja atau melainkan bahwasanya yang dominan, annal ladzina yaf'aluna hadza, bahwasanya orang-orang yang memperbuat hal ini, au yaqulunahu, atau mereka mengucapkannya, la yaqsuduna bihi tahqiqa nisbatin ni'ami ila ghairillahi azza wa jalla, tidaklah mereka memaksudkan dengannya tahqiq, merealisasikan penisbatan kenikmatan-kenikmatan itu kepada selain Allah azza wa jalla. Seringnya mereka mengucapkan itu tanpa mereka meyakini yang demikian. Ya. Misalnya seorang mengatakan kalau bukan karena si fulan itu nggak akan terjadi seperti ini. Ya. Seringnya ini bukan karena dia benar-benar meyakini demikian. Ya. Bukan artinya bahwa dia mengatakan hal itu terjadinya semata-mata karena kemampuan si fulan, bukan. Tapi ini yang terbiasa di dalam lisan mereka. Walaupun mereka tidak ingin merealisasikan penisbatan kenikmatan kepada selain Allah. Wa innama yajri ala alsinatihim min ghairi qasdin lidzalik. Kata beliau, hanya saja berlangsung atas lisan-lisan mereka tanpa tujuan untuk yang demikian itu. Ya. Kalau seandainya terucap oleh mereka yang seperti ini, ya, kalau bukan karena si fulan tidak terjadi demikian ini, ya, tidak akan terhasilkan yang demikian ini. Kalau bukan karena aku, tidak akan terjadi yang demikian ini, misalnya. Nah, atau yang demikian ini karena si fulan dan fulan. Nah, ucapan-ucapan yang senada dengan ini, biasanya kata beliau, bukan yang dimaksudkan mereka benar-benar ingin menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Hanya saja berlangsung di dalam lisan-lisan mereka tanpa tujuan untuk yang demikian. Fa in qasada anna tilka ni'mata aw an-ni'ama mudhafatun ila man adhafaha ilayhi. Dan jika dia memang benar memaksudkan bahwasanya kenikmatan itu atau berbagai kenikmatan itu disandarkan kepada siapa yang dia menyandarkan kepadanya, wa anna dzalika al-khayra huwa al-mutafaddilu biha dunallahi azza wa jalla, dan bahwasanya yang selain Allah itu adalah pihak yang menurunkan keutamaan dengannya, dunallahi azza wa jalla, tanpa Allah azza wa jalla, fahadza syirkun akbar, maka yang demikian ini adalah syirik yang besar. Artinya, kalau memang dia benar-benar memang memaksudkan bahwa selain Allah itulah yang menurunkan kenikmatan itu, yang punya keutamaan terhadap kenikmatan itu tanpa Allah azza wa jalla, jelas ini syirik yang besar. Berarti dia merusak rububiyah Allah. Berarti dia meyakini ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan selain Allah. Ya. Lakin akan tetapi, idza adhafaha ilaihi bilisan, jika dia menyandarkan kenikmatan itu kepadanya, yakni kepada yang selain Allah, bilisan, dengan lisannya,
wa huwa mu'taqidun biqalbihi, sementara dia masih meyakini dengan hatinya, annallaha huwal mun'imu 'alal 'ibad, bahwasanya Allah Jalla wa Ala yang memberikan kenikmatan atas segenap hamba, fahadha syirkun asghar, maka ini adalah syirik yang kecil, la yukhriju minal Islam, tidaklah mengeluarkan daripada Islam, illa annahu yaqdishu at-tauhid wa yaqdahu fi, melainkan bahwasanya hal ini telah mencakar tauhid dan mencacat pada at-tauhid. Ya. Jadi kalau hanya di lisan tanpa keyakinan, ini syirkun asghar. Makanya hindari ucapan-ucapan yang seperti ini. Ya, kami diberi hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Ya. Atau menyatakan kalau bukan karena fulan tidak akan terjadi yang demikian ini, terhasilkan yang demikian ini. Nah, ucapan-ucapan yang di sana mengandung nuansa lupa akan Allah yang telah menurunkan nikmat, ini hendaknya dihindari karena mengandung syirkun asghar. Kalau bukan karena aku, ini juga mengandung ya. Laula ana lakana kadza wa kadza. Kalau bukan karena aku terjadi yang demikian dan demikian. Ini ada nuansa kita lupa bahwa Allah Jalla wa Ala yang telah menurunkan kenikmatan tersebut. Sehingga walaupun ini tidak kita yakini di dalam hati, namun dengan ucapan lisan ini membawa kita jatuh ke dalam syirkun asghar. Ya, syirkun asghar. Tapi kalau sampai diyakini oleh hati kita menjadi syirkun akbar. Nah, jadi kalimat kalau bukan ini hendaknya dihindari. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena fulan, ini perkara yang semestinya kita hindari. Karena ini adalah syirkun asghar. Baik. Atau ucapan-ucapan yang semisal ini yang mengandung nuansa lupa akan Allah yang telah menurunkan nikmat. Baik. Kemudian kata beliau, "Fahadha syirkun asghar, la yukhriju min al-Islam, illa annahu yaqdishu at-tauhid wa yaqdahu fi." Maka ini adalah syirik yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, namun bahwasanya hal ini yaqdishu at-tauhid, ya, mencakar tauhid, wa yaqdahu fi, dan mencacat padanya, mengurangi nilai tauhid, merusak pada tauhid. Sebab ini adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Kama fi hadis Zaid bin Khalid, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah berpagi hari dari hamba-hambaku, seorang yang beriman denganku dan seorang yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Maka itu adalah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang atau planet. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang yang ini dan yang itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Maka itu adalah orang yang ingkar, orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang tersebut. Nah, ucapan ini kalau hanya di lisan saja, maka ini adalah syirkun asghar. Tapi kalau sempat menjadi keyakinan hati bahwa memang bintang itu yang menurunkan hujan tanpa Allah Jalla wa'ala, ini adalah syirkun akbar. Nah, maka hindari semua ucapan-ucapan yang seolah-olah kenikmatan itu datangnya dari selain Allah.
bernuansa lupa akan Allah Jalla wa'ala sebagai pemberi segala kenikmatan. Nah, terkadang ini terucap, ya, tatkala marah atau tatkala menyombongkan diri atau yang semacam itu. Misalnya seorang bapak mengatakan kepada anaknya, ya, kalau bukan karena bapakmu ini, kamu tidak hidup sekarang, tahu nggak? Ya. Ya, bisa jadi ini syirkun asghar. Ya. Kenapa? Karena mengandung nuansa lupa akan Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang memberi nikmat. Ya, belum tentu nggak ada kamu bisa hidup dia, coba saja. Bukan kamu yang menentukan kehidupannya. Kalau ini hanya ucapan lisan, ya, syirkun akbar. Kalau merupakan keyakinan hati bahwa dia yang menjamin kehidupan anaknya tanpa Allah, ini adalah syirkun akbar. Nah, jadi yang seperti ini dihindarkan. Semua ucapan yang di sana mengandung nuansa melupakan Allah sebagai pemberi kenikmatan. Allah yang memiliki keutamaan dalam hal itu. Maka ucapan-ucapan yang demikian ini hendaknya dihindari karena syirkun asghar. Baik. Qala wal mizan kama qultu huwa ma fil qalb. Kata beliau, timbangannya atau ukurannya dalam hal ini sebagaimana yang telah aku ucapkan, huwa ma fil qalb, yaitu apa yang ada di dalam hati. Faman 'alima anna an-ni'ama kullaha min Allah saghiraha wa kabiraha, maka barang siapa yang mengetahui, yang mengakui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu seluruhnya dari Allah, yang kecilnya maupun yang besarnya, fadzalika huwal mu'minul muwahhid, maka itulah seorang mukmin yang bertauhid. Fa in jara 'ala lisanihi ma yukhalifu dzalik, kana dzalika min qabil syirkil asghar. Maka jika berlangsung atas lisannya apa yang menyelisihi hal itu, maka yang demikian itu dari arah syirik yang kecil. Min qabil asyirkil asghar. Maka itu dari arah syirik yang kecil. Illa annahu yahdishu kamal at-tauhid, melainkan bahwasanya hal itu mencakar kesempurnaan tauhid, yakni merusak kesempurnaan tauhid. Nah, wa hakadha, dan demikian pula qaulu man qala, ucapan orang yang mengatakan laulal kalbu la atana al-lusus, kalau bukan karena anjing penjaga itu, niscaya para maling akan mendatangi kita. Ini juga syirkun asghar kalau hanya di lisan. Ya, tapi kalau sudah menjadi keyakinan hati, di mana dia meyakini kehebatan anjingnya yang dengan kekuatan gaib, kekuatan maha dahsyat bisa mengusir maling ya, tanpa Allah Jalla wa'ala, maka ini syirkun akbar. Maka mizan huwa ma fil qalb. Ya. Ukurannya adalah apa yang ada di dalam hati. Selama dia masih meyakini itu datang dari Allah, maka ini adalah syirkun asghar karena ucapannya yang menyelisihi kesempurnaan tauhid. Demikian pula laula fulanun la aqala kada. Kalau bukan karena fulan, niscaya akan terhasilkan yang demikian ini. Nah, jadi sebesar apapun pemberian dari seseorang, jasa daripada seseorang, atau pengaruh daripada seseorang, kalau kita ingin membalas kebaikannya dengan terima kasih kita, jangan sampai mengucapkan laula fulan la kana kada, laula fulan la hafala kada. Kalau bukan karena si fulan akan terhasilkan yang demikian ini. Kalau bukan karena si fulan niscaya akan demikian ini. Jangan sampai mengucapkan ini. Ya. Karena ini mengandung syirkun asghar. Ya. Kalau bukan karena bapak sudah tidak tahu hidup saya ini harus bagaimana. Misalnya, dia katakan hal itu kepada bosnya yang telah menolongnya memberi pekerjaan. Ya. Kalau ini hanya bisa syirkun asghar. Tapi kalau dia meyakini bahwa bosnya ini yang telah memberinya rezeki tanpa Allah Jalla wa'ala, syirkun
Lalu bagaimana jalan keluarnya? Sekarang beliau terangkan. Wal makhraju min dzalika ayyabda fi isnadin ni'ami billahi thumma ya'tifu sabab al-makhluq 'alaiha bi thumma. Wal makhraj, dan jalan keluar min dzalik, dari hal itu, ayyabda, bahwa dia memulai fi isnadin ni'ami billah, dia memulai dalam menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu dengan Allah. Summa, kemudian ya'tifu sabab al-makhluq 'alaiha, kemudian baru dia mengikutkan, ya'tif, mengikutkan sebab dari makhluk atas kenikmatan itu. Bisumma, dengan kata summa, yang artinya dalam bahasa kita kemudian. Dia contohkan, laulallahu summa kada la aqala kada. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena ini saya akan terjadi yang demikian ini. Misalnya, kalau bukan karena Allah dan tapi apa? Kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian jasa Bapak. Saya tidak tahu hidup saya akan bagaimana. Ini boleh, karena dia sudah mengedepankan Allah dan mengikutkan yang kedua setelah Allah, baru jasa orang itu sebagai sebabnya. Ya. Nah, maka yang demikian ini adalah ucapan tauhid yang menunjukkan bahwa orang ini mengerti tauhid, sehingga dia tidak akan pernah mengalahkan keutamaan Allah di atas keutamaan yang lain. Baik. Fa'idza fa'ala dzalik, kalau dia memperbuat yang demikian itu, fa innahu yu'tabaru fa adhafa an-ni'mata ila walidiha. Kalau dia memperbuat yang demikian itu, maka sungguhnya dia dianggap telah menyandarkan kenikmatan itu kepada yang memberikannya. Wa huwa Allah, yaitu Allah. Wa kharaja minasyirki shaghirihi wa kabir, dan dia telah keluar dari perbuatan syirik yang besarnya maupun yang kecilnya. Jadi menggunakan kata apa? Summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau, niscaya aku tidak akan selamat dari maling itu atau dari penjahat itu. Yang mengedepankan Allah, kemudian mengikutkan sebabnya, yaitu perbuatan makhluk. Bagaimana kalau dia mengatakan laulallahu wa fulan? Kalau bukan karena Allah dan si fulan. Ya. Atau dia mengatakan maka Allahu wa syaa fulan. Allah berkehendak dan berkehendak pula si fulan. Yang seperti ini masih mengandung syirkun asghar. Ya. Kenapa? Karena kata al-waw, harful 'athf al-waw, ini menunjukkan adanya al-musyarakah, ya, kebersamaan. Jadi dia mensetarakan antara Allah dengan yang selain Allah. Seolah-olah kenikmatan itu terjadi sebab pemberian Allah dan setara dengannya pemberian yang selain Allah. Maka ini tidak boleh. Kalau bukan karena Allah dan karena engkau, ini seolah-olah setara antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan yang selain. Jadi bukan dengan menggunakan kata dan, atau yang di dalam bahasa Arabnya menggunakan wawul 'athf. Karena yang demikian itu mengandung apa? Al-musyarakah, ya, mengandung kesetaraan. Yang tentunya hal ini adalah ainus syirik, ya, jelas merupakan perbuatan syirik, walaupun syirkun asghar. Maka dalam rangka untuk iqamatus tauhid, kita membawakan kata summa, karena dengan kata summa ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan. Yang pertama
dan di atas segalanya adalah Allah, kemudian yang di bawahnya adalah sebab yang telah menjadi keutamaan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Maka barang siapa yang mengatakan ini, kharaja minasyirki faghirihi wa kabir, keluar daripada syirik, kecilnya dan besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.